juga tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa terhindar dari yang namanya riba. Bagi Anda yang mungkin hari ini masih ada dalam lingkungan hutang, masih dalam jeratan riba, seperti kami dulu juga sama waktu mengawali usaha ini, nggak apa-apa teman-teman, karena memang inilah tujuan kita di awal. Kita pengen banyak orang bisa terbebas dari hutang. Kita pengen banyak orang bisa terbebas dari jeratan riba. Nah, hari ini kita coba kupas dulu ya permasalahan kita ya. Bagaimana sih keadaan keuangan Anda hari ini? Nah, saat ini gitu ya. Keuangannya seperti apa? Coba kita lihat. Kalau yang baik-baik saja, yang keuangannya sehat, dan income-nya udah cukup, tidak punya utang, mungkin keadaannya nomor satu. Nah, bisa ditulis nomor satu. Kalau keuangannya kurang-kurang sehat, masih butuh-butuh tambahan penghasilan, itu mungkin bisa nomor dua. Tapi kalau misalnya keuangannya disebut sakit parah karena udah banyak hutang, banyak cicilan, riba, pikiran juga pusing gitu kan. Nah, ini bisa ditulis menjadi nomor tiga. Nah, coba kita deteksi dulu. Malam hari ini peserta kita ini kebanyakannya yang mana ya? Apakah yang sehat keuangannya, apa yang kurang sehat, atau yang sakit parah? Nah, ini di sini sebagai tolak ukur awal dulu ya teman-teman ya, supaya nanti apa yang kita bicarakan tidak nyasar. Kalau yang sehat-sehat saja, bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau sehat-sehat saja ya, tapi tetap meskipun sehat tetap butuh penghasilan lagi ya mungkin ya, masih mau penghasilan lagi ya, nah nggak apa-apa tetap ikut forum ini. Tapi kalau yang keadaannya kurang sehat atau sakit parah, nah ini sangat cocok banget kalau kita ngobrol malam hari ini. Ternyata banyak banget yang menulisnya ini nomor 2 dan nomor 3 ya Bu Angel ya. Jadi banyak banget eh, teman-teman kita ini ternyata memiliki problematika di bidang finansial ya. Jadi keuangannya kurang sehat semua ya. Bahkan banyak yang tulisannya ini sakit parah. Oke, nggak apa-apa. Mau yang sehat, mau yang kurang sehat, mau yang sakit parah, yang pasti teman-teman semuanya, saya yakin dan percaya Anda pengen mewujudkan impian-impian Anda. Saya mau tanya nih, sudah terwujud belum impian-impiannya? Tadi yang sudah jawab keuangannya sehat, saya coba. Yang keuangannya sehat tadi impian-impiannya udah tercapai belum? Ya, yang bilang keuangannya kurang sehat, impian-impiannya udah tercapai belum? Yang bilangnya sakit parah, nah mungkin kalau sakit parah impiannya udah tercapai belum? Siapa tahu udah gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat apa nih teman-teman impiannya yang belum tercapai. Apa yang ada di gambar ini hanyalah sebuah ilustrasi, hanyalah sebuah contoh saja teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya impian yang lain yang nggak ada di gambar ini. Mungkin teman-teman pengen bangun masjid, mungkin teman-teman pengen pengen menghidupi atau mungkin pengen mensejahterakan atau pengen memiliki 100 anak yatim atau teman-teman mungkin seperti itu impiannya lebih dari ada yang digambar. Kalau yang digambar ini impiannya sepele ya, sekedar pengen punya motor, sekedar pengen punya mobil, sekedar pengen punya rumah. Ini kan sepele banget ya. Tapi ternyata impian yang sepele ini aja kalau dihitung-hitung teman-teman itu nilainya sudah mencapai 1 sampai 2 miliar. Ini impian yang sepele saja, rumah yang layak, mobil yang layak, motor yang layak, umroh haji gitu ya, liburan ke luar negeri meskipun sekali gitu ya, ke Eropa misalnya, atau mungkin yang deket-deket dulu lah ke Asia gitu ya. Itu kalaupun kita memiliki impian seperti itu, saya bilang itu sepele ya, karena impiannya ya terlalu personal gitu ya. Itu saja kalau dinilai dengan uang itu bisa mencapai totalnya 1 miliar sampai 2 miliar. Bagaimana Anda yang punya impian lebih dari ini? Coba yang punya impian lebih dari ini tentunya itu kalau dihitung pakai duit nilainya tentu lebih besar ya. Di sini pada nulis nih, pengen bahagia. Wah, Masya Allah, pengen bahagia. Ini bahagianya kayak gimana ya? Kalau seandainya punya anak 12 bahagia nggak? Nah, kalau seandainya eh, anaknya ranking 1 bahagia nggak? Insya Allah bahagia. Tapi yang repot anaknya ranking 1 hutangnya banyak. Nah, itu yang repot ya. Jadi nggak jadi bahagia, bener nggak? Nah, ini yang pengen bahagia, semoga bahagianya itu menyeluruh ya. Menyeluruh termasuk memiliki semua yang diinginkan ya. Pengen punya mobil sama umroh. Nah, Pak Adin ya, Pak Adin Sulaiman. Kemudian
Apalagi nih, pengen lunas hutang bebas riba. Ya, Masya Allah ya. Semoga impian-impian yang ditulis di sini semuanya ini nanti bisa terkabul doa-doanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman, bagaimana caranya kita mewujudkan impian itu, teman-teman? Bagaimana caranya? Coba. Fakta yang saya dapatkan ini ya, ini fakta. Coba nanti teman-teman bener atau enggak ya. Itu kebanyakan ternyata banyak orang pengen mewujudkan impian, pengen punya motor aja. Itu ternyata dilakukan sampai maksa beli motor dengan cara kreditan 3 tahun gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Terus ada yang pengen beli mobil dengan cara ya kredit mobil sampai 3 sampai 5 tahun. Rumah juga sama, ada yang sampai kreditnya 10 sampai 20 tahun. Itu karena memang benar-benar punya impian, butuh banget gitu ya, merasa kayak ya gimana ya Pak gitu ya, saya punya anak ya kan, saya pengen punya rumah, gajian udah lumayan, ya udah saya pakai nyicil aja gitu kan. Nah, ini banyak orang yang mewujudkan impian itu dengan cara jalan pintas. Kenapa saya bilang jalan pintas? Karena sebenarnya kalau uangnya dikumpulin itu nggak cukup. Tapi kalau dicicilin, dia merasa cukup. Hanya saja dia butuh waktu untuk berproses selama beberapa tahun. Nah, banyak banget juga yang bukannya jalannya malah mulus, tapi di tengah jalan setelah jalan beberapa tahun malah pusing dan stres, teman-teman. Kenapa? Ya karena ternyata tidak seperti yang diperkirakan. Yang awalnya mengira nyicil itu bisa dari gaji, ternyata kehidupan itu kebutuhannya kok makin besar. Akhirnya kesulitan juga, pusing juga gitu ya. Yang eh, awalnya mengira itu